warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pembukuan tunggal dan berpasangan. Telah diketahui bahwa kalau dalam akuntansi lembaga pemerintah, sistem pencatatannya ada dua, yaitu single entry dan double entry. Untuk yang single entry, pencatatannya itu dilakukan satu kali atau tunggal. Jadi kas bertambah di sisi penerimaan dan kas berkurang di sisi pengeluaran. Jadi hanya dicatat dalam satu kolom saja. Nah, ini contohnya. Di sini ada buku pengeluaran untuk tahun anggaran 2016, uraiannya belanja pakaian dinas dan atributnya. Nah, di sini terlihat untuk nomor urut 1 tanggal 1 Oktober 2016, nomor buku kas 3, uraiannya adalah diterima surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah tanggal 20 September 2016, nomor 10235-8. Penerimaannya sejumlah Rp1.500.000. Nah, ini hanya dicatat di satu kolom saja. Kemudian yang tanggal 2 itu tanggal 17 nomor urut 2 tanggal 17 Oktober 2016, nomor buku kasnya 28, ini dibayar kwitansi sebesar Rp1.250.000. Ini hanya dicatat di kolom pengeluaran. Nah, di sini ya, hanya dicatat di kolom pengeluaran saja. Ini Ibu hanya kasih contoh dua saja, bagaimana kalau ada penerimaan dan kalau ada pengeluaran. Jadi hanya dicatat masing-masing di satu kolom, maka disebut single entry atau pembukuan tunggal. Nah, di sini jumlah sampai bulan Oktober 2016 adalah di kolom penerimaan Rp1.500.000, di kolom pengeluaran jumlahnya Rp1.250.000. Sisa per 31 Oktober 2016 adalah Rp250.000. Nah, sistem pencatatan single entry atau tata buku ini memiliki kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Jadi kalau penerimaan ya, ini jelas ada penerimaan. Nah, di kolom penerimaan. Kalau pengeluaran ya ditulis di kolom pengeluaran. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain tidak bagus untuk pelaporan atau kurang memudahkan penyusunan laporan. Dan juga sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Nah, buku untuk single entry ini biasanya dipergunakan di tingkatan desa, RT, RW, desa gitu ya, yang membutuhkan kesederhanaan pencatatan. Demikian. Tapi kalau sudah tingkatan Pemda, kabupaten, kota atau provinsi, itu dia biasanya pakai double entry. Nah, untuk double entry sekarang, double entry itu sistem pembukuan berpasangan. Dikatakan berpasangan karena dicatat itu dua kali gitu ya. Disebut juga menjurnal gitu ya. Ada kolom debit dan juga ada kolom kredit. Nah, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk kolom debit dan kredit ini, pencatatan double entry itu persamaan dasar akuntansinya kalau di sistem lembaga pemerintahan itu aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan gitu. Jadi kalau transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva itu akan dicatat pada sisi debit. Sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat di sisi kredit. Nah, ini juga untuk belanja juga sama ya. Kalau belanja bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Nah, sebaliknya untuk utang, ekuitas dana dan pendapatan, kalau dia transaksinya bertambah, maka dia bertambah dilakukan pada sisi sebelah kredit.
kalau mengakibatkan berkurangnya utang, ekuitas dana atau pendapatan, maka dicatat di sisi debit. Begitu. Nah, cara melakukan sistem double entry atau menjurnal itu adalah mencatat di sisi debit dan di sisi kredit. Jadi dua-duanya harus dicatat. Nah, contohnya begini. Di sini ada catatan pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk transaksi yang sama seperti single entry tadi ya, contohnya ya. Di sini tanggal 1 Oktober 2016 tanggalnya. Kemudian uraiannya debitnya kas Rp1.500.000 dan sebelah kredit ekuitas dana Rp1.500.000. Jadi pencatatannya jurnal ya, ada debit, ada kredit. Karena bertambah uang kas pemerintah daerah, maka kasnya di sebelah debit. Kemudian dia adalah berupa ekuitas dana ya, tambahan modal gitu ya. Modal bagi pemerintah daerah adalah transferan ya kan. Di sini kalau dari sini yang pertama yang tanggal 1 Oktober ini adalah dari pendapatan pajak ya. Nah, kemudian tanggal 17 Oktober 2016 debitnya adalah pakaian dinas Rp1.250.000 dan sebelah kreditnya adalah kas Rp1.250.000. Jadi ini mirip dengan jurnal yang sudah kita pelajari ya di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya, demikian anak-anak untuk sistem single entry dan double entry. Selanjutnya silahkan mengerjakan latihan dan melihat contoh serta materinya di link yang sudah Ibu sediakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.